Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membaca ayat yang ke-14 hingga ayat 16. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Fir'aun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Amin, demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya punya anak dua kecil ya, masih SD dan playgroup. Mereka sering kali bertanya ya tentang pengalaman kami waktu anak-anak, pengalaman kami waktu remaja, pengalaman kami waktu di dalam perjalanan kehidupan baik sekolah maupun dalam aktivitas yang lainnya. Biasanya mereka bertanya, mereka ingin tahu ya bagaimana kehidupan kami dahulu seperti itu. Dan saya dengan senang hati biasanya menceritakan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan saya. Dan mereka pun senang sekali bisa mendengar bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehidupan kami. Nah Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang wajar dan umum ya, ketika anak-anak kita ingin mengenal kita, ingin tahu tentang kita dan siapa kita. Nah begitu juga firman Tuhan yang hari ini kita pelajari. Tuhan memberikan pengertian, jawaban seandainya anak-anak mereka mempertanyakan kenapa kok misalnya dia sebagai laki-laki pertama ya, sebagai anak sulung kok harus dipersembahkan kepada Tuhan, harus diserahkan kepada Tuhan misalnya. Jadi orang tua bisa menjelaskan bagaimana hal itu ya terjadi, sejarahnya apa, tujuannya apa, maknanya apa. Nah Bapak Ibu Saudara, ini satu kesempatan bagi kita para orang tua untuk menceritakan kasih Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga anak-anak kita, generasi selanjutnya mereka bisa mengenal Tuhan Allah kita. Yang tentunya nantinya bukan hanya kata kita orang tua, tetapi mereka juga bisa mengalaminya secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Sungguh berharga sekali ketika kita orang tua bisa membawa anak-anak kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah bagaimana dengan kita hari ini? Apakah peran ini kita juga sudah lakukan? Jangan kita berpikir, sudahlah ini urusan gereja, sudahlah ini urusan hamba Tuhan. Banyak orang kadang masih berpikir demikian. Ya oke sih, tidak apa-apa. Tetapi berapa banyak waktu mereka bisa di gereja? Berapa banyak waktu mereka bisa memperbincangkan hal-hal yang demikian. Nah kita orang tua tentunya memiliki waktu lebih banyak untuk kita bisa membicarakan tentang iman mereka. Dan ini adalah bagian yang harus kita lakukan. Kita harus ingat kita adalah wakil Allah. Sebagai orang tua kita menjadi wakil Allah untuk kita boleh membawa anak-anak kita mengenal Dia, supaya anak-anak kita boleh mengalami perjalanan iman bersama dengan Dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita sebagai orang tua menyadari akan tugas tanggung jawab ini. Sudahkah hari ini saya sebagai orang tua
menyaksikan iman saya kepada anak-anak saya sehingga mereka melihat betapa luar biasanya Allah bekerja di dalam kehidupan saya. Betapa luar biasanya Allah menyatakan dirinya di dalam setiap kehidupan saya, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan hari ke sehari. Bagaimana peran kita sebagai orang tua? Sudahkah kita membawa mereka untuk dekat dengan Tuhan, mendorong mereka untuk anak-anak kita semakin mengenal Tuhan? Hari ini bukan hal yang mudah untuk membawa anak-anak dekat dengan Tuhan, terlebih ketika kita tidak memberikan teladan kepada mereka. Teladan penting bagi mereka, karena mereka bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua, kita menjadi alat Tuhan. Sebagai wakilnya, mari kita bawa anak-anak kita boleh mengalami hubungan relasi yang spesial dengan Tuhan, sehingga mereka juga akan berjalan sesuai dengan iman kepercayaan di dalam Tuhan. Dan itulah tugas kita, itulah peran kita. Sudahkah sebagai orang tua kita mengerjakan hal ini? Atau kita abai akan hal ini? Bagi kita yang sudah melakukan, teruslah lakukan. Tetap kerjakan bagian ini. Karena itu menjadi bagian di dalam kehidupan perjalanan iman kita. Bagi yang belum, mari kita sadari. Ini adalah tugas kita sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan. Jangan abaikan. Ini adalah kesempatan yang indah. Setiap kita orang tua memperkenalkan Tuhan dan membawa mereka makin dekat dengan Tuhan. Dan percayalah, saudara gak perlu takut. Anak yang takut akan Tuhan, mereka kan pasti menghormati orang tua. Anak yang takut akan Tuhan, mereka pasti akan menjaga, merawat orang tuanya. Tapi bukan untuk itu kita melakukannya, tetapi karena kita rindu anak-anak kita memiliki pengenalan pribadi akan Tuhannya. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur sebagai orang tua, masih diingatkan, masih diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman pribadi kami bersama dengan Engkau. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menjadi orang tua yang baik. Orang tua yang bisa membawa anak-anak kami mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga untuk anak-anak, mereka juga boleh memiliki pengenalan pribadi dengan Engkau. Mereka boleh hidup di dalam Engkau. Sehingga pengalaman iman ini, anak-anak juga boleh bertumbuh dan boleh mengenal Engkau secara pribadi dan hidup dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini tugas kami. Tolong kami, mampukan kami untuk mengerjakannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Mari tugas peran kita sebagai orang tua kita kerjakan. Dan kita sebagai anak-anak, mari kita belajar menghormati, tunduk kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.